Amin. Mari kita kuani kepada nama doa anak Tuhan Yesus Kristus. Doa itu diperbadian nama pelangi Tuhan. Amin. Rahmani rahmat doa primatan ditanya. Asuh kami oleh kami, serta berkuni dunia puji. Amin. Kita untuk dibuatkan mereka untuk merobat asal dan betul. Amin.
nomor 022-TL-PJ-HKIP-V-9-2024 dengan terlibat pembahasan pengurupion di kita di bagasan Gor Jehovah atau pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang pertama jadwal ibadah, kategorial dan latihan kor, vokal di gereja dan evangelisasi menang pertanyaan masih tetap seperti yang tertera. Yang kedua statistik harian jemaat di minggu 22 September 2024 27 orang, sekolah minggu 11 orang, pertanyaan 25 September 2024 23 orang. Titik atau pengumuman nafas julu permingguan ibadah minggu menang permingguan di HKIP penerangan di Patupa masuk pukul 10.20 diobasi pendeta, pikat pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP penerangan dapat obas roha dohor kita mengikuti ibadah. Nabadulah sarana prasarana pimpinan majelis jemaat HKIP penerangan Pasahaton mulai tiguran seluruhna ruas mulia dohot simpatisan na totom oleh pertikian beribadah di gereja dohot ibadah kategorial dan totom marningot bersyukur doa doa di debata marhite Pasahat Hamulation pilihan bulanan melalui HKIP penerangan. Napapaluhan tempat ibadah menang permingguan Songon mau toto ipatu-poto waktu kita luhutna ruas di kuriata dohot simpatisan kita toto lope patu tahun permingguan malam ibadah minggu dohot ibadah kategorial di tempat ibadah hon kaite proses kasih cuma di kuriata kaite penerangan dan lagi berproses songon na takas katereng kondisi di dinganan di harga kuriata nuna ibadah. Nababato pertanyaan Rabu 2 Oktober 2024 patut pertanyaan di bagasi keluarga Erkutahayan di Namtoru Lupa Tobing alamat nasida di Muluran masuk pukul 19.00 Riyama kita makahoti pertanyaan ini dapat dibotoh untuk akan domatar satria. Nabalimahon sinode HKIP Nakarogasi biting naon di Jahahon di Minggu 22/09/2024 mengenai sinode HKIP naik Martupa tanggal 24 saat tanggal 26 Oktober 2024 tidak terpusat HKIP siaptar ala berhak lo pimpinan resort pendeta MW Panjaitan Pikar pendeta C. Sinaga dohot sahabat mewakili majelis jemaat HKIP penerangan alam masyarakat do rapat sinodei jala terkait kerangkaan perlu biaya di bawah ini pilihan paupaton pakai utama hari kota ini tu biaya operasional mengikuti sinode mau lihat dari Tuhan mau lihat dari kita seluruhnya ada luhutna do kita patupakon meduminggan asabui korhat pika do sahala mewakili HKIP penerangan Jambi Wima talehon pemurupian langsung tuber dahara di samping ini pilihan nakokat tenanon si pemerintah. Napon ibadah minggu 6 Oktober 2024 patut tado ibadah bahasa Indonesia. Yang keempat renungan harian siang dibel untuk 1 minggu ke depan siang dibel dosen Alkitab nomor di Batu Bama Tabanan. Mari kita berikan waktu untuk tetap membaca firman Tuhan, diawali kita bangkit dari tidur kita supaya kita tetap diperlindungi Tuhan. Lahumma dalani ada kita. Laporan keuangan mingguan di Patupa di Tuliton Ulau Apostol 20 ayat 25. Sadar patubuhun Tuhanmu ikon somonido iba mula ulau lahu menuruti akka na somagelet meningot hatani Tuhan Yesus ay ibadah domadok
mertuaan do nama ngaleho sian nama jana kalian perjulu tergolong ketuluhon sewani na kalian sekolah minggu nuna tradisi amang do tahunan kalian pertanianan sewani na ucapan syukur sian keluarga amang di Manurung ina kalau setua urus terus matok modal itu nebata luhur mangindo pengurupion ima di nama ulang tahun si Raja Maradat Manurung napa 27 tahun tanggal 27 Malaysia dan yang tak panjang umur sehat selalu jala saya dilihon debata marikot tinggu luna dohot mangido pengurupion nanayang borhat di Tusolo si Mordekai tanggal 2 pada 1 2024 asa diramoti jaladi bergesan haji pasang berbuat kelas di roha berkat sejadion lausoni yang kondisinya di Parserahan Nadaru Ambil Najono wakil luar mengatakan di sini anggota melangsuni nang rekapitulasi nang aspek bangunan sewani nang usaha kuliah menurut adong masalah titik nominal jumlah sewani nang doa kami mengido maaf tolong dikoordinasi untuk histori asa tak atupa logi mengidukan Lukas 1 ayat 25 yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Akhirnya pimpinan resort, pimpinan jemaat beserta seluruh majelis jemaat HKIP Peredaran Jambi mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Masih bodoh aku, no solami.
kalau kita di bagasan arsak roha, berarti kita menyesali dosa-dosa yang belum kita lakukan. Kita mencari penghiburan di tengah-tengah rumah ibadah ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kata di debatan di bagasan anu anggota sadarion Tarsuradoi di buku di Pesalken di 124 ayat sadaroi ayat 2. Pesalmen di 124 ayat sadaroi ayat 2 jahan kita sambutna saya tim umumah di bagasan Tuhanna soalnya mandi kata di debatan. Amau di hati yang doa puji-pujian matino albau dinahin di debatan. Edehan nakut siang sidau. Aku nang Jehovah mandungan kita, saya iman hidup Israel. Aku nang Jehovah mandungan kita, ujuhehe julma mangalu kita. Saya ngolu kita berpukona ujui di panok dunia mas nasida doa kita. Saya nak koni angka ai konita ujui. Saya nak boluson di batang ai kido konita. Saya nak boluson di angka ai nama sasahi do pengonton kita ujui inuji majamuba na semangalemon kita si soroon ni akami nasideni yung malua ton ditai somon idong na malua sabdil ni pasabil yung makos sabdili jadi malua kita yang do pangutiyo di kita di bagasan buwa ni Jahuba sitok palangit yo talo olat ibu sahatna maret di kita. Ketika masalah itu datang kepada dia mengatakan, masalah atau pergumulan adalah bunga-bunga kehidupan yang semakin mempercantik dan membuat indah jalan kehidupanmu ketika engkau dapat melalui masalah tersebut. Nah, kalau kita rimang-rimani atau kita dalami kata-kata tersebut, itu memang tepat. Jika memang hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan seiring dengan langkah yang Tuhan pimpin dalam kehidupan kita. Sebab hanya di dalam Tuhanlah ada sumber pertolongan di dalam hidup manusia. Tetapi jika tidak bersama Tuhan kita berjalan di hidup kita ini, jika tidak Tuhan kita menjadikan pemimpin di dalam kita menjalani hidup ini, mungkin bunga yang tadi kita harapkan mekar menjadi cantik dapat menjadi racun yang mematikan untuk kehidupan manusia. Tuhan itu ada bagi setiap manusia yang mau datang kepadanya. Makanya dikatakan Tuhan itu omnipresent, yang artinya Dia selalu hadir dimanapun kita berada. Baik dalam keadaan susah Tuhan hadir, baik dalam pergumulan Tuhan hadir, bahkan di dalam kesenangan dan bahagia kita pun Tuhan itu hadir. Sebab memang tangan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong umat manusia yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, yang menjadi tema pada minggu kita saat ini sesuai dengan tertulis dalam Almanak kita dikatakan panutio kita di bagasan dua di Jahuba, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam tradisi umat Yahudi, dalam pemakaian nama Tuhan menunjukkan ada kekuatan yang besar dan ada kuasa Allah yang tidak terbatas. Bahkan dalam umat Yahudi itu, dalam mengatakan nama Tuhan, mereka sama sekali tidak layak.
mereka sama sekali tidak layak. Makanya nama Tuhan yang sebenarnya mereka tidak menyebutkannya, diganti dengan nama Adonai, atau yang pada saat ini dikatakan sebagai Tuhan. Nama Tuhan yang sebenarnya mereka tidak layak, bahkan manusia pun tidak layak dalam mengatakannya. Dan bahkan sangat banyak juga sifat-sifat daripada Allah dalam tradisi umat Yahudi yang boleh mereka katakan. Dan salah satunya sesuai dengan tematika pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan. Nah, hal ini menunjukkan pengakuan bahwasanya hanyalah Tuhan satu-satunya, hanyalah Tuhan dan tiada yang lain lagi yang dapat menolong manusia di dalam kehidupannya. Karena Tuhan, Dialah yang mempunyai kerajaan, yang punya kuasa yang tidak terbatas dari hari ini sekarang sampai selama-lamanya. Kita dikasih di dalam Mazmur 124 ini merupakan gambaran kiasan. Ini merupakan gambaran kiasan yang dituliskan oleh para pesalmis pada masa itu ketika mereka benar-benar dalam permasalahan yang boleh mereka rasakan. Mazmur ini pun dituliskan yang memungkinkan berasal dari periode pembuangan bangsa Israel ke bangsa lain. Mereka dijajah karena kebebalan mereka. Mereka dituntut Tuhan supaya mereka dapat berubah dengan tujuan supaya sifat-sifat kebebalan atau tegak lurus tadinya dapat dihilangkan dari bangsa Israel. Makanya para pesalmis menuliskan tujuan ini supaya setiap pembaca mengingat, senantiasa mengingat pertolongan Tuhan. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dikasih di dalam Mazmur. Pemazmur membagi tiga kiasan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dia membagi 3 gambaran kiasan masalah yang boleh dihadapi. Memang masalah setiap manusia itu berbeda-beda, tapi di mata Tuhan itu adalah sama, supaya manusia senantiasa boleh kuat di dalam Tuhan. Yang pertama tadi dalam masalah gambaran kiasan tadi boleh kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Dalam ayat pertama sampai dengan ketiga mereka menggambarkan bahwasanya orang percaya mereka ditelan hidup-hidup oleh masalah tersebut, sehingga mereka ingin dihapuskan seketika mungkin dari hidup mereka. Mereka merasakan bahwasanya masalah yang mereka hadapi membuat nyawa mereka terancam atau ditelan hidup-hidup. Itulah gambar kiasan yang pertama. Tetapi gambaran ini juga ketika mereka mengandalkan Tuhan, boleh gambaran tersebut dapat dihilangkan. Digambarkannya bahwasanya lawan bangsa-bangsa tersebut sangatlah beringas, sangatlah kuat dalam menjaga bangsa tersebut ketika amarah mereka menyala-nyala dalam menghadapi mereka. Tapi padahalnya manusia sangat mengandalkan kepadanya sendiri, beranggapan bahwasanya dia pasti bisa, kita pasti kuat dalam menghadapi tersebut tanpa bantuan orang lain. Tapi itulah tidak cukup dalam menghadapi masalah yang perlu pertolongan Tuhan yang benar-benar nyata dalam hidup. Dan gambaran yang kedua di ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, Pemazmur menyatakan gambaran kiasan ini bagaikan bencana yang hampir meniadakan mereka, disamakan dengan hujan yang turun di wilayah tandus. Ketika wilayah tandus tersebut didatangi hujan yang tiba-tiba lebat, mereka mengalir dengan deras membawa kayu pepohonan yang merupakan tangan air tersebut, sehingga ketika air itu semakin deras, semakin banyak barang-barang lain, pepohonan atau racun-racun lain yang boleh dihadapi dalam menerobos air tersebut. Nah, gambaran ini merupakan salah satunya, yaitu air bah yang boleh merasakan pada masa itu. Dalam hal ini pun Pemazmur menyatakan menghadapi masalah dalam kehidupan ini, masalah pasti ada, setiap rintangan pasti ada, baik dalam keluarga, pendidikan, bahkan apapun itu pasti ada. Namun bagaimana akhirnya? Apakah kita mengikuti arus masalah tersebut hingga jatuh dalam kesalahan kita atau dalam pergumulan kita, atau kita melawan arus tersebut sehingga kita menang dan dihiburkan oleh Tuhan? Boleh kita jawab tentang kita masing-masing. Bahkan dalam gambaran air bah tadi, inilah gambaran yang sangat dahsyat luar biasa yang dapat menghancurkan tanpa sisa riwayat hidup manusia. Kalau kita mengulas kembali bagaimana kehidupannya ketika air bah itu tiba,
ekosistem alam itu terjaga, dasarnya akibat. Demikian juga setiap masalah itu pasti datang bagaikan ada itu sekalipun, tapi memang kita harus kuat. Memang kita harus kuat senantiasa di dalam Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gambaran yang ketiga yang boleh Mazmur bagikan kepada kita dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur menyatakan masalah tersebut bagaikan jerat perangkap burung. Jerat perangkap burung seperti sangkar burung yang mudah dari bingkai kayu. Ketika burung tersebut benar-benar masuk, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Mazmur merasakan hal tersebut ketika mereka dalam masalah yang dihadapi oleh musuh mereka. Ketika mereka masuk dalam jebakan musuh mereka, mereka tidak bisa keluar. Mereka tidak bisa keluar. Mereka bagaikan umpan yang keras, terancam nyawanya karena perangkap tersebut. Inilah juga gambaran yang terjadi seandainya jika Tuhan tidak bertindak. Seandainya Tuhan tidak memutuskan jerat tersebut, yang memungkinkan orang-orang akan terlebut senantiasa di dalam masalah mereka, di dalam kesalahan mereka, bahkan dalam dosa mereka. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan dirinya sebagai satu-satunya yang mendatangkan berkat melalui kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi masalah, kita merancangkan. Ketika aku akan melakukan hal ini, pasti bisa. Ketika hal ini rencana tidak terjadi, pasti dia rencana ini. Tetapi jika kita tidak meminta pertolongan Tuhan, itu sama dengan nol. Kita berencana, tetapi Tuhan memutuskan. Homo set Deus dispone. Manusia berencana, tetapi Tuhan yang memutuskan. Segala apa yang kita perlukan, segala apa yang kita rencanakan, kalau Tuhan mengatakan tidak, itu tidaklah itu terjadi. Ketika Tuhan mengatakan ya, itu pasti akan ya. Ketika permintaan kita mengatakan dalam Tuhan, ketika Tuhan benar-benar mengatakan iya, apapun yang terjadi, segala rintangan apapun itu, tidak ada yang satupun yang bisa menghancurkan rencana Tuhan. Tetapi jika sudah sangat-sangat banyak kita rencanakan, tetapi Tuhan mengatakan tidak, bagaimanapun itu tidak akan terjadi. Demikian juga yang boleh kita rasakan pada saat ini. Mungkin kita bergumul di setiap masalah yang boleh kita hadapi, baik dalam keluarga kita, baik di dalam masalah pendidikan kita, pekerjaan kita, bahkan asmara itu sekalipun. Jika kita bergumulkan itu dari Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Sebab hanya dalam Tuhan ada pertolongan bagi manusia. Ini juga tiap minggu tiap hari kita menggumulkan bagaimana keimanan kita melalui rumah ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita melibatkan kita menyatakan hati kita meminta kepada Tuhan. Jika Tuhan berkehendak anak di bawah sana, pasti kita memiliki. Tetapi jika Tuhan tidak berkehendak, pasti ada rencana yang sangat luar biasa yang baik daripada tersebut. Pasti akan kita dapatkan. Ada puji nama Tuhan. Kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8 dikatakan demikian. Yang kebangun tinggi kita di bagasan buah hijau muda. Kota langit jauh tangguh. Lain daripada itu. Tuhan menjadikan langit bumi dan segala isinya menjadi banyak. Tuhan telah menyiapkan semuanya. Dan pada hari terakhir Tuhan menciptakan manusia. Supaya apa? Supaya Tuhan menjadikan segala sesuatu itu. Tuhan mempersiapkan terlebih dahulu. Karena Tuhan apa ya? Karena Tuhan tahu apa yang manusia perlukan. Sehingga Tuhan menjadikan yang menjadi. Akhir dari pengakuan itu berakar dalam pembebasan kita yang akhirnya dimuskatkan dalam unus, yang merupakan juga bagian dari sikap iman dari bangsa Israel tadi. Deklarasi iman dan ungkapan syukur yang diberikan oleh bangsa tersebut juga merupakan janji kepastian yang selalu bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan selalu ada tersedia bagi setiap manusia. Mungkin juga kita sering mendengar satu istilah, right laboral. Kita sering mendengar right laboral. Sangat banyak tulisan-tulisan tersebut yang berarti kerja sambil berdoa. Oleh karena itu, setiap apa yang boleh kita perlukan, setiap apa yang kita gumulkan, kerjakan apa yang kita doakan,
Doakan apa yang kita kerjakan. Dengan demikian Tuhan pasti akan menjawab doa. Nah, itu sudah ayat 33 dikatakan, saya cuma lalu bihamu harajan menjadi bata duit apa rumah. Artinya kerajaan Tuhan adalah yang terpenting dari segala-galanya. Ketika kita menyatakan kita mengingini semua harta di dunia ini, semua pasti akan hangus, semua pasti akan hilang bersama dengan berakhirnya waktu. Tapi jika kita dari mulai sekarang menumbuhkan iman kepercayaan kita sejak dini, kita tidak percaya kerajaan surga akan menjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahaya dan ancaman dalam hidup manusia akan selalu ada dan datang silih berganti. Namun Tuhan menjadikan langit dan bumi mampu membendungnya jika kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan memihak bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Tidak hanya itu, bahkan bulan-bulan dan bulan-bulan Tuhan pelihara, apalagi kita umat percaya Tuhan yang meminta kepadanya, pasti Tuhan akan pelihara. Terlebih jika kita meminta pertolongan Tuhan di setiap masalah pergumulan yang boleh kita hadapi. Ketika kita meminta tersebut berikan seorang anak meminta kepada Bapa, yang kita percaya kita pasti dikuatkan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita dalam kita menghadapi permasalahan atau pergumulan kita dalam satu minggu yang akan kita datang. Kita berjanji.
Pilihan nabi Tuhan, sejarah may gabior na khusus di dulu. Pasok-pasok may dalamati, asal para sa kami pilihan ng patipuluhon para doon. Itong-atong manihulap doon postigyo. Buhay marwa namin maritin dito doon. Asal ang kami kurang misi dahil daw Tuhan. Saya lang, girgirma namin ang dok na ulit at ito. Marami kay Jesus Kristus Tuhan namin. Amin. Berat mahirap mengiuri banyak orang. Aleluya amin dari Indonesia. Saya berdia aku. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya sabar bersama sama. Di dosa dosa Tuhan. Ulah kami dia untuk pemujuna. Lalu memahami saya. Ayo orang Doa bergugul, glory masalah saya ini. Amin. Mulak kita setengah dijual dengan tahun membuat pasu-pasu nasi sebat. Di pasu-pasu jangan diramoti Tuhan nebatana kita. Di sodakot Tuhan nebatana bumi dan kita. Karena saya sih narohan nabi kita. Di lopakot Tuhan nebatana bumi kita. Jalan di pasar ma damenai tutup kita. Amin.